Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas perubahan apa saja yang sudah saya lakukan di website yang sudah saya buat. Lalu juga saya sudah membuat CRUD yang ada relasi dua tabelnya, membuat seeder untuk user pertama dan seeder untuk mengisi dua tabel yang saling berelasi. Dan juga saya sudah git push, namun saya belum bisa melihat server yang sudah di hosting. Baiklah, langsung saja ke perubahan apa yang sudah saya lakukan. Di sini saya logout dulu, lalu saya akan membuat user baru dengan register, namanya bisa saya daftar aja, lalu kita login. Nah, setelah kita sudah masuk, kita baru bisa membuka data yang sudah kita buat. Perubahannya itu di data warga saya sudah menambahkan fitur seperti ini. Bisa kita cari dengan nama atau nik, agama atau pekerjaan. Kita bisa atur mau melihat jenis kelamin apa, lalu namanya yang terurutnya gimana, dan juga berapa data yang akan kita lihat. Ini seperti ini. Nah, bisa sampai 5 slide ya. Lalu saya akan mencoba untuk menambah data warganya. Kita simpan aja data warganya. Kita bisa mencarinya. Nah, maka dia sudah menampilkan nama yang sudah kita cari, atau kita bisa juga mengurutkan laki-laki, terus sini laki-laki dari data yang terbaru. Nah, ini data terbaru yang kita create tadi. Lalu saya mencoba untuk create data keluarga. Bisa kita coba kakaknya misalnya. Lalu kepala keluarganya, kalau data kartu keluarga ini dia berelasi dengan si warga. Jadi ketika kita memilih kepala keluarga, dia sudah nyambung dengan warga. Kita coba misalkan data yang sudah kita tambahkan tadi, yaitu Meng. Dia jadi kepala keluarga, lalu alamatnya RT 0W01. Kita simpan.
dia sudah tersimpan di kepala keluarga tersebut. Selanjutnya guys, ada tabel anggota keluarga. Di sini saya juga menerapkan tambahan seperti ini sama dengan keluarga dan keluarga. Di sini kita bisa melihat detail dari siapa aja sih yang ada di keluarga ini. Jadi kita bisa lihat di keluarga ini dikepalai oleh Bapak Budi Pratama ini, dan juga anggotanya ada Siti Rahayu dan juga Umay. Ada nomor KTP-nya, jenis kelamin, hubungan, dan aksi. Dan juga di sini kita juga bisa melihat informasi kartu keluarganya, yaitu nomor kakak sekian, kepala keluarganya Bapak Budi tadi, nomor KTP kepalanya itu segitu, dan alamat RT RW. Nah, dibuatnya juga sudah ada ya. Kita kembali, lalu saya juga sudah menambahkan fitur WhatsApp di sini. Nah, fitur WhatsApp ini bisa dialihkan ke aplikasi WhatsApp dengan nomor yang kita hubungkan. Jadi begitu. Selanjutnya saya masuk ke pembahasan codingannya. Di sini ada anggota keluarga yaitu tabel dengan dua relasi tabel. Ini adalah controllernya, lalu ini adalah modelsnya, dan juga ini ada migrasinya. Nah, ini lalu ada seedernya. Gunanya seeder ini untuk menambahkan data dummy gitu guys. Jadi kalau kita buat seeder itu database kita itu udah ditambah otomatis. Kalau di sini ID spasi ID, berarti ini itu data dari orang-orang Indonesia gitu. Begitu juga ada folder resource view pack, dan juga di dalam itu ada file anggota keluarga. Ada alblet, create, edit, index, dan juga show. Nah, ada juga yang namanya database seeder. Nah, seeder ini gunanya untuk menambahkan data dummy di dalam database kita. Jadi di dalam anggota keluarga seeder ini saya membuat ID spasi ID, yaitu agar data-data random dari Indonesia itu masuk ke dalam anggota keluarga saya. Di sini saya memakai packages dan juga memakai faker. Saya menerapkan seeder ini ada di semua tabel yang sudah saya perlihatkan tadi, yaitu ada anggota keluarga, lalu keluarga kakak, user, dan juga warga. Lalu di seeder keluarga kakak saya juga menerapkan package dan juga faker. Begitu juga dengan data dummy yang akan dimasukkan, yaitu dari Indonesia. Di sini di kakak juga sama. Saya meminta untuk memasukkan kakak nomornya, kepala keluarga, warga ID, lalu alamatnya, RT dan RW-nya. Selanjutnya di seeder ke-3, yaitu user seeder. Nah, di sini juga sama, saya memakai package dan juga faker. Lalu di sini saya juga meminta untuk memasukkan nama, email, password, email verifikasi, create ad, update ad. Dan juga di warga seeder juga sama ya, saya juga memakai package dan juga faker.
dan juga saya meminta untuk data dummy dari Indonesia. Yaitu data dummy yang saya minta itu nomor KTP, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, telepon, dan juga emailnya. Nah, jadi seeder ini atau data-data dummy yang sudah dimasukkan ke dalam tabel kita bisa kita lihat di dalam websitenya. Kita lihat data warga misalnya. Nah, di sini bisa banyak ini sampai 5 ini karena kita sudah memasukkan data dummy atau data random itu dari orang-orang Indonesia. Nih seperti ini nih. Ini pasti namanya Faizah. Kerjaannya nelayan gitu kan. Nih Ganjaran, Ika, Ida, Jeffrey, itu kan nama-nama orang Indonesia. Jadi itu adalah fungsi dari seeder tersebut. Nah, kita juga bisa lihat data dummy yang ada di data keluarga kakak ini. Data dummy yang sudah diterapkan oleh seeder tadi ada ini ya. Nah, ini adalah data dummy random yang sudah ia buatkan. Nah, selanjutnya yaitu ada data anggota keluarga. Nah, seeder yang sudah dibuatkannya ini juga sudah banyak ya, sampai 3 gini. Nah, ini adalah semua anggota keluarganya dari seeder yang sudah saya minta di dalam kode saya tadi. Itu ada nih, sama juga ada si Umay, si Siti, si Budi. Nah, itu adalah data dummy yang sudah diterapkan oleh seeder tadi. Nah guys, setelah saya membuat 2 tabel dengan 2 relasi tabel tersebut, saya juga sudah git push untuk kode-kode saya yang sudah saya kerjakan di localhost ini. Nah, ini adalah commit dari git push yang sudah saya lakukan. Nah, ini adalah membuat CRUD relasi 2 tabel. Bisa kita lihat perubahan-perubahan yang sudah saya lakukan. Nah, ini guys. Nah, selanjutnya saya juga sudah belajar untuk VPS, yaitu online-kan project localhost saya ini ke dalam server agar bisa diakses oleh orang lain gitu. Bisa juga disebut dengan hosting ya. Jadi dia bisa diakses dari mana saja gitu. Lalu selanjutnya guys, saya sudah menerapkan git push-nya dan juga saya sudah commit. Kita akan ngecek commit yang udah saya lakukan tadi. Kita masuk ke commitnya. Nah, ini adalah commit dari kode-kode yang sudah saya ubah, sudah saya update dari localhost saya. Bisa kita lihat di dalam commitnya ada nih, ini adalah tambahan atau perubahan yang sudah saya lakukan untuk pertemuan kali ini. Nah, ada ininya, perubahan dari page anggota keluarganya, ada perubahan juga di warga, index show dimanapun itu. Nah, selanjutnya guys, saya juga sudah belajar mengenai VPS, yaitu mengonlinekan website saya ini dari localhost ke dalam online, yaitu bisa diakses di mana saja gitu. Saya hosting project saya ini dengan memakai website Always Data. Nah, ini ketika saya sudah masuk ke dalam Always Datanya, di sini saya memakai di sini saya akan login. Nah, ketika
ketika saya sudah login, saya juga sudah mengatur environment-nya, lalu FTP-nya, dan juga SSH-nya. Ini dia FTP-nya dan juga SSH-nya. Namun ketika saya mengakses project saya yang sudah di hosting, dia tidak bisa. Contohnya ini, kita coba ini dulu. Lama ya. Nah, dia bisa menampilkan bagian home-nya ini doang. Tapi ketika kita mencoba untuk ini, kita coba ya register, misalnya namanya Meng, filenya Meng, maksudnya kita daftarkan aja. Nah, maka dia katanya pack expired. Entah kesalahan apa yang terjadi di sini. Nah, di SSH terminalnya juga sudah saya running dan juga sudah mengikuti alur dari modul yang sudah diberikan oleh dosen saya. Tetapi tetap tidak bisa terakses online-nya ini, postingannya. Nah, maka di poin yang ketiga ini masih belum terpenuhi, yaitu di git pool dan juga server always datanya. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.